kelas 81. Tanda tangan saya ini 1681. Iya benar. Betul Pak. 1681 tanda. Jadi saya sampai kapanpun nomor mahasiswa saya itu hafal. Satu-satu ya. Ya, satu-satu ya. Keren. Siapa Pak Sofan? Jokowi adakan reuni alumni UGM di tengah kisruh persoalan ijazah palsu. Tidak ada media yang memberitakan berapa jumlah peserta reuni yang hadir pada acara tersebut. Tapi yang tampak, mereka datang barengan dalam beberapa bus dengan kostum yang sama, berwarna biru. Kok kompak ya? Ada beberapa pertanyaan muncul dari netizen. Pertama, kok naik bus? Berarti dari satu arah yang sama dong. Kedua, tumben pakai seragam. Ketiga, kok sepertinya banyak orang baru yang saling tidak kenal? Keempat, siapa yang mendanai acara tersebut? Kelima, apakah semua yang berbaju biru adalah termul? Oh, udahlah. Bagaimana pendapat Anda? Pernah satu kelas Pak? Kelas atau ya satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak di situ. Bapak lulus tahun berapa Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih keluar Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, masih soal reuni ya. Ini ada berita yang sebenarnya lebih sangar soal kepala otorita, mantan ya kepala otorita IKN Bambang Susantono yang menyelusup menjadi alumni Fakultas Kehutanan UGM, padahal dia sendiri adalah alumnus Institut Teknologi Bandung. Apa maksudnya dia? Tetapi Sobat RH sekalian, saya tidak ambil video tersebut karena barangkali masih kita membutuhkan informasi lebih lanjut dari BIN ya, Badan Intelijen Netizen. Apakah betul itu Bambang Susantono yang mengaku sebagai Bambang Saptono atau sesungguhnya orang yang mirip saja? Kan kita juga harus ada kehati-hatian kan. Jadi saudara sekalian, demikian juga soal tadi Wakidi, apakah Mulyono itu juga perlu konfirmasi lebih lanjut. Jadi saya tidak mengklaim bahwa informasi itu pasti benar, tapi itulah informasi dari netizen ya. Jangan karena informasi ini kemudian merugikan atau menegatifkan Jokowi, kemudian tiba-tiba menjadi informasi yang
hoax, sementara yang memuji tidak hoax. Ini kan nggak fair namanya. Kalau kita mau ya dua-duanya kita terima. Yang positif mana, yang negatif mana, sampai kemudian ada pembuktian yang memadai siapa yang sesungguhnya berbohong atau siapa yang sesungguhnya benar. Kan begitu sobat RH sekalian ya. Tetapi whatever it is ya, ini ada tanggapan dari Dr. Tifa soal reuni ini ya. Saya tidak bisa juga mengatakan reunian. Apakah yang datang itu semua Fakultas Kehutanan angkatan 80 atau tidak? Ya, I don't know exactly ya. Karena teman satu angkatan itu kadang-kadang kita tidak tahu dia tamat atau enggak. Mungkin masuknya sama tetapi keluarnya bisa beda dan bahkan bisa ada yang keluar duluan karena tidak lulus dan lain sebagainya. Dr. Tifa sindir Jokowi hadiri reuni UGM, kasihan banyak orang harus tanggung dosa jariah. Itu kata Dr. Tifa ya. Kedatangan mantan Presiden Jokowi ke acara reuni 45 tahun angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM pada Sabtu hari ini menjadi sorotan sejumlah pihak. Tak terkecuali pegiat media sosial Dr. Tifauza Tiasuma alias Dr. Tifa. Nanti cuitannya ditampilkan ya. Lewat cuitan di akun X, Dr. Tifa justru melontar ucapan nyinyir atas kehadiran Jokowi ke acara reuni UGM itu. Semoga ini reuni yang terakhir yang dia datangi, cuit Dr. Tifa dilihat pada Sabtu siang. Kok nyinyiran sih? Cuitan aja lah. Cuitan Dr. Tifa tak lepas dari polemik ijazah Jokowi yang tuding palsu. Aktivis yang merupakan alumnus UGM itu juga mendesak agar kasus ijazah segera bisa dituntaskan. Pasalnya Dr. Tifa menganggap sudah banyak korban yang menanggung dosa gegara kasus tudingan ijazah Jokowi palsu mencuat ke publik. Saya ingin perkara ijazah selesai, mau tetap ngeyel punya ijazah asli atau ngaku tidak punya ijazah asli, tulisnya. Saya kasihan dengan begitu banyak orang yang harus menanggung dosa jariah, sambungnya. Ya ini ada ya. Semoga ini reuni yang terakhir yang dia datangi. Saya ingin perkara ijazah selesai, mau tetap ngeyel punya ijazah asli atau ngaku tidak punya ijazah asli. Saya kasihan dengan begitu banyak orang yang harus menanggung dosa jariah. BTW, sampai sekarang saya masih belum nemu apa ya? Sampai sekarang saya masih belum nemu yang mana dia di foto ini. Iya, saudara sekalian, kita nggak ngerti mana ya, dan mana pula Mulyono ya. Kalau diklaim kan yang berkacamata ini klaimnya, tapi kelihatan betul berbeda ya. Begitu sobat era sekalian, dan juga harus dipahami apakah itu foto asli atau tidak ya. Itu yang katanya foto ijazah Jokowi. Sobat era sekalian, saya juga misalnya ada isu bahwa yang hadir itu Bambang Susantono, tapi apakah iya atau tidak rasanya kita perlu pendalaman ya. Ini ada misalnya ya, tapi nanti kita pas di depannya saja ya. Begitu itu sudah selesai kita buang ya, depannya langsung cut gitu ya. Yang soal Bambang Susantono tadi. Karena kita nggak ngerti apakah nama-nama yang disebut itu memang terlibat atau tidak, karena tapi yang jelas itu adalah ada di TikTok ya. Susahnya kan negara yang masih mengkriminalkan seorang jurnalis atau seorang yang mengabarkan sesuatu ini ya harus betul-betul hati-hati kita, jadinya kacau juga ya. Nah ini misalnya ada yang menuding bahwa kita tampilkan fotonya dulu ya. Misalnya ini ya. Nih. Ada yang menuding bahwa orang yang duduk yang dikasih tanda merah itu adalah Bambang Susantono. Ya, yang tidak lain adalah apa istilah dia ya? Bambang Susantono yang mengaku sebagai Bambang Saptono. Tapi dia adalah mantan kepala otoritas IKN. Apakah iya atau tidak? I don't know exactly ya. Tetapi itu temuan netizen yang kemudian mempersoalkan foto
rame-rame itu yang dikasih tanda merah putih itu ya. Apakah betul ini orangnya yang dimaksud yaitu Bambang Susantono alias Bambang Saptono? Karena ada juga video yang mengabarkan hal tersebut. Coba videonya diputar tapi cuma bagian awalnya saja ya. Tidak sampai pada nama-nama yang membuat kita kemudian tiba-tiba karena kita belum konfirmasi apa-apa. Langsung di bagian awalnya saja ya. Oke, ini videonya ini. Yang Bambang Susantono itu videonya. Ntar kita coba nih ya. Ada yang mengklaim bahwa kok ini alumni ITB menjadi alumni kehutanan. Sama ngakak ya, tetapi ya kita nggak ngerti apakah benar ini alumni ITB atau alumni kehutanan atau ini kan betulkah ini Bambang Susantono ya. Oke. Wah rupanya saya ini ya. Ada videonya. Ada ya. Ini kan ada videonya nih. Nah ini videonya di belakang ini kan. Nah ini coba. Tapi di depan aja ya. Bagian depan sudah itu langsung kita cut gitu. Karena kita harus lihat apakah ada benar apa enggak. Sudah dimulai videonya. Oh dia mulai ya. Oke. Bukan, putar ulang. Kita putar ulang, itu dia. Spirit 80. Spirit 80. Narasinya nggak usah. Sudah. Oke. Ya itu saudara sekalian ya, yang dibilang Bambang Susantono atau Bambang Saptono, sampai foto dengan Muldoko ya? Enggak ya? Ada foto dengan Muldoko enggak ya? Enggak masuk ya? Sampai detik ke 30 enggak nyampe ya? Oh ya dah, oke lah ya. Itu ditampilkan aja foto dengan Muldokonya. Bambang Susantono itu bisa dilihat ini loh, bisa dilihat di di Google itu. Nah jadi ada juga yang mengatakan kok Bambang Susantono hadir sebagai alumni kehutanan UGM ya. Tapi sekali lagi apakah itu Bambang Susantono atau tidak, wallahu alam. Saya selalu mengatakan wallahu alam karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi sendiri ya. Bergantung pada BIN kita, Badan Intelijen Netizen ya. Tapi ya fotonya ada yang menggunakan topi seperti itu ya, namanya Bambang Susantono atau Bambang Saptono. Nanti kita akan klarifikasi lebih lanjut, apalagi kalau seandainya netizen memiliki informasi tentang itu. Jadi ada Bambang Saptono yang pada dasarnya Bambang Susantono, ada Mulyono yang pada dasarnya Wakidi ya. Oke, begitu sobat era sekalian. Udah ketemu fotonya? Banyak kan? Ya itu cari aja yang pakai foto, pakai yang ada sama Muldoko mungkin ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Ya malah bikin ruwet sendiri ternak Mulyono buat narasi dengan cerita reunian baru tampak semakin terkuak kebohongannya. Ghibah. Ini kok ghibah sih? Lebih kasihan Anda bentar lagi masuk penjara. Allahu Akbar ya. Perbuatanmu yang akan mengantarkan kamu ke penjara, biar pintar pengacaramu membela kamu akan masuk. Ini mah pertemuan yang membuka kebobrokan Jokowi. Raja Ngibul bikin reuni gerombolan Ngibul. Tribute Bambang Tri. Dunia ini tempatnya sandiwara, mau menipu, mau bohong, mau pencitraan dan sebagainya bisa dilakukan asal punya uang dan jabatan. Tapi tidak di akhirat kelak, dan para termul hobi banget membela kebohongan ya. Kemudian betul, gas terus Bu Dr. Tifa, jangan dikasih kendor, takbir Allahu Akbar. ILC sudah nggak live streaming lagi karena Ilyas takut kayaknya. Is it? I don't know exactly ya.
Jadi banyak orang yang terseret dosa seorang tukang ngibul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang jadi korban. Kalau ditakdirkan Allah ijazah Jokowi palsu, mari kita ramai-ramai laporkan ke polisi alumni yang baju biru ini telah membuat berita bohong. Yang kasihan itu malah kena doanya hampir seluruh masyarakat Indonesia agar dia membusuk di penjara. Inilah faktor akhir zaman, pembohong dibela para pembohong. TSM, laknatullah, hakul yakin pada waktunya akan hancur, sudah ketetapan ilahi yang maha suci dan maha agung. Jayadi, penjara dunia ada batas waktunya, kalau penjara akhirat Anda akan bersama dengan orang-orang yang Anda bela. Kemudian uang si doi masih bejibun dibungker, bebas mau apa aja ribuan triliun. Pasukan Mulyono tidak akan patuh pada perintah Jokowi andaikan ingat dosa, justru mereka lebih memilih harta duniawi daripada kehidupan akhirat kelak. Jauh-jauh ke Jogja nemui Pak Kasmujo, reuni lagi ke Jogja lagi lah. Wong tinggal suruh orangnya dan suruh bawa ijazahnya dan suruh nguji pakai ilmu hantu blau apapun. Kok ya repot-repot toh Pak? Ayo Bang Era buka gerbangnya, jangan lupa bikin kopi campur Masako. Maksudnya apa ya? Gile Lundro jurusan ekonomi manajemen. Waduh, mohon bertobatlah Pak Jokowi, hukum alam itu nyata, jujur. Itu indah dan membawa berkah, gak enak membohongi diri sendiri apalagi orang lain, tobat. Kemudian blunder akibat panik. Wakili, apakah yang sering berkunjung ke rumahnya Jokowi mengharap lembaran merah kah? Wakidi bin Mukidi. Kemudian ya banyak sekali ya komentarnya. Bung RH, mohon pencerahannya, tolong tanya Dr. Tifa apakah yang ijazah yang diberi ke Dr. Tifa mereka kenal enggak dengan Jokowi? I don't know exactly, karena begini, itu adalah tamatan tahun 85, jadi angkatannya 80 nggak ngerti ya, harusnya ya minimal kenal-kenal lah. Tapi masa nitip nanya begitu. Nah ini ya namanya Bambang Susantono atau Bambang Saptono, tapi ya walahu alam ya. Apakah memang benar atau tidak? We don't know exactly ya about it. Nanti kita akan cari informasi lebih lanjut ya. Yang jelas Sobat Era sekalian dari polling RH Channel. Jadi walaupun sudah hadir di reuni, tetap saja orang tidak percaya soal ijazah ya. Nggak bisa dipaksakan sih. Ini kan ada saya bikin polling dengan pertanyaan berikut ya. Setelah melihat Jokowi hadir di reuni kehutanan UGM, apa pendapat Anda mengenai ijazah Jokowi? Ada 102 yang voting ya. 102 itu 102.000 ya. Jadi dan jawabannya adalah yang tetap menyatakan asli cuma 7% dari 102.000 dan palsu 93%. Nah, kita bacakan komentarnya ya. Kenapa mereka kemudian kok sudah lihat reuni tapi ternyata masih tetap nggak percaya, ini masalahnya ya. Oke. Yang harus dia tunjukkan sebagai orang yang pernah menjabat adalah ijazahnya, bukan reuninya. Ini repetisi tahun 2017. Makin yakin ijazah Jokowi paslu karena dia lebih memilih ribet pakai reuni, kerahin termul, lapor polisi ketimbang tunjukkan ijazahnya langsung. Jadi ingat Pak Kasmujo jurusan teknologi kayu, lagu lama versi baru. Bismillah ya Rab, engkau yang maha hidup, engkau yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Perbaikilah segala urusan bangsa dan rakyat Indonesia dan jangan serahkan urusan ini kepada para pendusta agamamu dan janganlah engkau serahkan urusan keadilan, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia kepada para penipu kekuasaan, pembohong kebijakan tanpa mendapat pertolonganmu untuk selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Suruh undang Pak Kasmujo biar tahu siapa yang pernah kuliah. 93% suara rakyat cerdas setuju ijazahnya Mulyono aspal made in Jalan Pramuke. Bongkar ijazahnya Gibran sekarang juga karena mumpung masih jadi pejabat publik supaya kita tidak tertipu lagi seperti bapaknya yang menipu kita rakyat Indonesia selama 10 tahun lebih. Reuni pengkondisian.
Yang diminta menunjukkan ijazahnya yang asli, bukan menunjukkan kebohongan yang lainnya. Teman-teman palsu itu sudah merendahkan dirinya demi uang. Saya tetap dukung Roy Suryo CS, ijazah Jokowi tetap palsu. Jujur, amanah itu mudah, tidak muter-muter. Reuni yang dikondisikan agar meyakinkan rakyat yang sudah cerdas, hampir muspro. Apa yang direkayasa? Muspro itu apa ya? Orang waras berpikir reuni tidak mewakili keaslian ijazah. Semoga paham. Semakin bertingkah semakin tak percaya. Kenapa enggak kemarin ada reuni dan ditunjukkan ijazahnya bersama sehingga rakyat percaya? Ini terkesan seolah-olah diadakan, rakyat tetap ragu. Oke. Yang ngalor ngidul dia sendiri kocak. Kalau yakin asli dia nggak perlu ribet-ribet nunjukin reuni. Jadi saudara sekalian, coba kita putarkan ya terakhir apa yang disampaikan Jokowi pada saat reuni ya. Coba cari, ada videonya kan? Coba kita dengarkan lagi apa yang dia sampaikan pada saat reuni tersebut terkait dengan ijazah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke ya, nanti soal Bambang Saptono, Bambang Susantono kita akan lihat ya. Yang jelas walaupun sudah reuni tetap saja mayoritas Sobat RH belum atau tidak percaya dengan ijazah asli Mr. Jokowi. Sudah ada ininya? Sudah? Udah. Asli dan tidak asli sudah tahu semuanya itu asli, tapi untuk kepentingan politik jadi terjadi hal seperti itu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 juga. Saya kadang-kadang geleng-geleng juga ini kita ini, aduh. Kadang nggak masuk logika, tapi Pak. Ya kejadiannya, peristiwanya seperti yang kita lihat. Kita ini kuliah sulit-sulit. Enggak, kalau saya lulus semua. Lulus terus. Beda kalau teman baik saya Jambrung. Ada enggak? Mana Pak? Lah kalau Pak Jambrung Sasono, seingat saya dulu matematika sampai 4 kali. Benar Pak? Sini Pak. Dosennya Pak Dalio. Dulu berapa kali Pak matematika Pak? 8 kali. Ingat saya 4 kali mengulang, ternyata 8 kali. Saya ingat karena beliau ini teman dekat saya, kemana-mana dengan saya, jadi saya ingat betul. Nah kalau yang diragukan Pak Jambrung itu boleh. Matematikanya mengulang gitu. Saya tuh nggak pernah mengulang. Oke, Sobat R sekalian, itu tadi ya yang disampaikan Joko Widodo. Jadi begitulah kita harus cari informasi yang sebenar-benarnya ya. Tidak boleh satu pihak dan tidak boleh juga berpretensi bahwa dari pihak Pak Jokowi pasti salah dan dari pihak Dr. Tifa, Roy Suryo pasti benar. Ya, benar dan salah tentu harus dibuktikan, tetapi harus ada sebuah forum yang fair. Kalau forum itu adalah pengadilan, maka pengadilannya fair. Kalau forum itu penegak hukumnya harus fair gitu, tidak memihak, independen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semakin terkuak ya kebenaran saudara sekalian, apapun itu ya, cerita tentang kebenaran dan ketidakbenaran, kezaliman musnah di Republik Indonesia ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadar.
Podcast. Cie.